terapi uap menggunakan ramuan tradisional, Anda akan mendapatkan kesembuhannya. Update informasi terbaru Anda di radarcirebon.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Rabu 6 Mei 2020. Pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan nanti di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, yang jelas berita-berita yang nanti kami sajikan di Selamat Pagi Cirebon adalah berita-berita update berkaitan dengan yang sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dan berita-berita apa saja pula yang disajikan di halaman utama, baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, pemirsa. Berita-berita yang ada di halaman utama koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon perlu Anda baca halaman demi halaman agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi. Dan pemirsa, berita-berita yang ada di halaman-halaman di kedua koran tersebut, baik dari halaman olahraga, ekonomi, bisnis, kemudian berita-berita politik, baik politik nasional maupun dari Ciayu Majakuning, semua disajikan secara lengkap di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk melengkapi berita-berita Anda, memperbarui berita-berita Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita yang cukup menarik, berita-berita update hanya di radarcirebon.com. Dan pemirsa, berikut ada beberapa informasi masih berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemeriksaan kesehatan oleh petugas di Checkpoint Mundu, Kabupaten Cirebon dilakukan kepada pengendara yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju kota Cirebon. Penyekatan dan pembatasan di jalur Pantura ini dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19. Meski diberlakukan penyekatan, namun pengendara tidak diarahkan untuk putar balik. Di Checkpoint COVID-19 Mundu ini, pengendara diarahkan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termogan serta pemeriksaan kesehatan untuk mencegah paparan virus corona. Penyekatan itu, Pak? Setiap hari. Setiap hari. Jadi ada yang disuruh putar balik nggak, Pak? Atau sama ini nggak ada ya? Nggak ada. Sama ini nggak ada. Sama ini nggak ada. Cuman diberhentikan terus diperiksa aja ya? Kita kan dari sana sih dari arah Jawa ya? Ya. Dari timur ke barat. Nah. Oh, jadi dari arah sana ke sana aja? Timur ke barat. Timur ke barat aja? Yang dari barat ke timurnya nggak? Enggak. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga mendata pengendara dan melihat riwayat perjalanan sebagai antisipasi adanya indikasi maupun resiko paparan COVID-19. Sementara masyarakat diajak untuk bersama memerangi wabah COVID-19, terutama saat diterapkannya pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon. Informasi berikutnya pemirsa masih berkaitan dengan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB. Dan berikut pemirsa informasi selengkapnya untuk Anda. Wabah COVID-19 yang terjadi memberikan dampak cukup besar bagi sektor perekonomian masyarakat. Salah satu yang terdampak diantaranya masyarakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Status zona merah COVID-19 di Kecamatan Sedong juga memberikan dampak besar bagi perekonomian masyarakat.
terutama UMKM dan masyarakat ekonomi rendah. Rencana pembatasan sosial berskala besar yang akan dilakukan oleh pemerintah juga dikhawatirkan menurunkan pendapatan masyarakat secara drastis. Belum lagi jam operasional pasar juga dibatasi. PSBB itu bukan meniadakan, PSBB itu hanya membatasi ruang gerak, membatasi kegiatan, membatasi aktivitas orang, dan membatasi aktivitas barang, bukan meniadakan. Jadi kemarin juga kita mengikuti rapat koordinasi tingkat kabupaten. Jadi dengan adanya PSBB ini, artinya pergerakan itu hanya 30%. Kondisi perekonomian masyarakat di tengah wabah COVID-19 yang terpuruk juga menjadi perhatian pemerintah yang akan memberikan bantuan kepada masyarakat. Sementara masyarakat juga diminta untuk tetap mematuhi arahan pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa dicegah dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti semula. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon. Berikut pemirsa saya baca berita di halaman utama Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa Rabu 6 Mei 2020. Pemirsa di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini, PSBB, pembatasan sosial berskala besar sampai masuk Lebaran. Mulai hari ini aktivitas warga dibatasi. Itu pemirsa, beberapa pembatasan selama PSBB, pasar rakyat dan modern, kemudian dari pukul berapa hingga pukul berapa pemirsa, kemudian transportasi orang, mobil pribadi, sepeda motor pribadi, dan seterusnya. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Kemudian tahap ini pemirsa masih ya di halaman utama Koran Radar Cirebon, tetap persuasif dan humanis. Sanksi adalah jalan terakhir. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Lord Didi. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Juara, Koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Kemudian dari halaman Metropolis ya, dari Kota Cirebon. Nah, target rapid test 15.855 orang. PSBB berjalan, PCR Rumah Sakit Daerah Gunung Jati belum siap. Kemudian kasus COVID-19 Kota Cirebon, ODP dan OTG turun. Ya, distribusi beras baru, ini distribusi beras baru 50%. Itu dari halaman utama Koran Radar Cirebon di halaman Metropolis pemirsa Kota Cirebon. Berikut dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa di Koran Radar Cirebon hari ini. Was-was minta kompensasi tetap boleh jualan. Ini berita dari Pasar Sandang Tegal Gubuk ya, pasar sandang terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian penyaluran bansos PKH amburadul. Dewan sinyalir bukan hanya di Nanggela tapi di banyak desa lainnya. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikut dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat ya. Ada pernyataan dari Wali Kota Cirebon, PSBB bukan lockdown. Kemudian 4 titik pengecekan di batas kota. Kurangi pergerakan manusia sampai 70%. Kepala Dinas Perhubungan, ojek online, ojol dilarang angkut penumpang. Ya, bentuk lumbung pangan dari warga untuk warga. Pemerintah pusat tunda DAU 4 kabupaten dianggap belum melakukan refocusing APBD. Masalah PKH diduga terjadi merata di Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman berita-berita yang lain ya, baik yang ada di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Dan bagi Anda pula yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon pemirsa. Sambil menunggu
kedatangan narasumber di pagi hari ini yang nanti kita akan membincang tentang pembatasan sosial berskala besar. Pemirsa di Jawa Barat, nanti kita fokuskan di Ciawi Majakuning. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Satori, SPD IMM, anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Nasdem periode 2019-2024. Pandemi COVID-19 saat ini mengundang keprihatinan bersama. Marilah kita mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kita dengan satu, tetap tenang dan menjaga kesehatan. Kedua, biasakan mencuci tangan. Ketiga, menggunakan masker. Keempat, memeriksa diri saat mengalami gejala seperti corona, flu, demam, dan lain-lain. Keempat, kurangi aktivitas di tempat yang berkerumun. Dan yang kelima, usap noda wajah dengan tangan bersih. Ayo kita lindungi diri kita, keluarga kita, dan orang di sekitar kita. COVID-19 no, sehat yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung Indonesia Mandiri Pangan, Daily Grow, pupuk organik zaman now. Ini yang menggunakan Daily Grow dan ini yang tidak. Perbedaannya di tengah itu teksturnya masih ada putih. Hasilnya juga lebih banyak, lebih cepat masa panennya dan memperpanjang masa panen. Diproses dengan nanoteknologi, mampu meningkatkan hasil panen minimal 30%. Kalau sebelum pakai Daily Grow, strawberry-nya mencapai 18 kilo. 18 kilo dari berapa karung? Dari 3.000 karung. 3.000 karung. Nah setelah pakai Daily Grow sekian bulan itu berapa? Jadi kalau sudah pakai Daily Grow 4 bulan, mencapai 1 kintal 65, sekintal 80. woi, luar biasa. Daily Grow memang luar biasa. Tanah subur, petani makmur. Biarkan petani bicara. Atlas Super Premium. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV yang budiman, ikuti terus program Ramadan Menyapa. Program dialog interaktif seputar Ramadan ditinjau dari berbagai perspektif bersama para narasumber dari LP2M YN Syekh Nurjati Cirebon. Ditayangkan langsung setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 5 sore sampai menjelang azan maghrib hanya di RCTV Langka Padane.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIS TIMI Majalengka terima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 program studi S1 Manajemen terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT dengan kampus yang bernuansa wisata yang religius, jurusan S1 Manajemen, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Perbankan. Pendaftaran gelombang pertama 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2020, gelombang kedua 1 sampai dengan 31 Juli 2020, gelombang ketiga 1 Agustus sampai dengan 20 September 2020. Pendaftaran tiap hari kerja. Tersedia program beasiswa dari yayasan, beasiswa peningkatan akademik, dan beasiswa khusus bagi calon mahasiswa yang hafal 5 juz Al-Quran. Informasi dan pendaftaran di kampus STIS TIMI Majalengka, Jalan Siliwangi, Jalan Kadipaten Majalengka, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Telepon 0233 866 6035. Hubungi Ibu Ida 0853 1779 3870. Belajar itu investasi masa depan. Ramadan di rumah saja bareng RCTV. Sambut Ramadan 1441 Hijriah dengan penuh sukacita. RCTV kembali menghadirkan program-program pilihan untuk menemani khusyuknya ibadah puasa pemirsa di rumah. Menemani santap sahur Anda, kami suguhkan tembang-tembang tarling pilihan dalam tembang pantura sahur setiap hari selama Ramadan. Kemudian perdalam ilmu Al-Quran Anda bersama Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa dalam Ngaji Nintibi pukul 15.30 selama Ramadan. Salah satunya tadi baca berbuat baik. Perluas wawasan Anda tentang Islam dengan menyaksikan Cahaya Hati selama Ramadan. Dengan hujan itu Allah menumbuhkan, sesungguhnya di antara yang termulia di antara kalian itu bukan karena jabatan. Saksikan program Ramadan Menyapa, talk show religi dengan tema seputar Ramadan pukul 17.00 selama Ramadan. Kalau masyarakat di komplek, masyarakat Sambil menunggu waktu berbuka puasa, simak tausiah singkat yang dibawakan dengan gaya yang lebih segar dalam Hoki Humor ala Kiai bersama Kang Mama setiap hari jelang berbuka puasa. Nafas. Setelah itu beliau sholat maghrib lalu Dan jangan lupa juga saksikan Membuka Mata Hati setiap minggu selama Ramadan. Di samping dia ilham dari Allah dan minta kepada Pastikan ibadah Ramadan Anda penuh makna dengan menyaksikan program-program di RCTV. Ramadan di rumah saja bareng RCTV Langka Padani. Saksikan talk show program legislatif DPRD Kabupaten Cirebon setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam program ini, Anda dapat menyuarakan aspirasi secara langsung dengan anggota Dewan Pilihan Anda. Partisipasi Anda kami butuhkan untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Cirebon lebih sejahtera. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah hadirkan sejumlah narasumber yang nanti kita akan membincang tentang PSBB di Jawa Barat ya. Ini ada pernyataan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat yang mewakili Dapil 12 Jawa Barat, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu yang menyatakan bahwa kemarin ya di halaman utama Koran Radar Cirebon di edisi 5 Mei 2020 itu menyatakan bahwa pemerintah daerah untuk kembali merancang ulang tentang PSBB. Kemudian ini perlu persiapan matang dan sosialisasi yang intensif kepada warga. Kemudian ini kelihatannya terburu-buru ya. Mengapa terburu-buru? Ini ada surat edaran dari Menteri 5 hari yang lalu, kemudian pas 5 hari berikutnya itu kurang lebih ada 5 hari kemudian memberlakukan PSBB. Nah ini pemirsa, di pagi hari ini saya hadirkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Demokrat ya. Di sebelah saya
pemirsa ada Insinyur Haji Sri Budi Harjo Herman, ya, Magister Ilmu Politik, biasa dipanggil dengan Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi, apa kabarnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Budi sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Pak Budi, pemirsa ada politisi muda Partai Demokrat, ada Kang Wahidin. Selamat pagi Kang Wahidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga Kang Wahidin? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, pemirsa bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Silakan nanti Anda bisa interaktif langsung, Anda bisa SMS atau ke nomor WhatsApp ya, menyoal pemberlakuan sosial berskala besar Jawa Barat nih pemirsa, yang mulai diberlakukan di hari ini sampai tanggal 19 Mei, bahkan di koran Radar Cirebon hari ini sampai masuk Lebaran ya. Nah, saya ke Pak Budi nih. Pak Budi, pernyataan Pak Budi di halaman utama koran Radar Cirebon edisi kemarin bahwa Anda mengatakan bahwa ini perlu ada kajian teknis agar masyarakat tidak panik ya. Kemudian Pak Budi juga menyatakan bahwa ini kelihatannya terburu-buru. Ini maksudnya apa sih Pak Budi? Ini pernyataan Pak Budi juga ada di berita di Wawara ya, di Radar Cirebon TV, kemudian juga di koran Radar Cirebon di halaman utama. Ini kemarin. Apa ini Pak Budi, maksud Pak Budi? Ya. Baik, terima kasih Mas atas undangannya untuk kegiatan hari ini. Yang jelas memang saya menyikapi dari persoalan di wilayah Jabodetabek serta Bandung Raya. Artinya kita berharap di wilayah kita ini kan tentunya jangan sampai kita hanya bisa meniru gitu loh Mas. Tapi kita juga harus punya yang kuat, dasarnya yang kuat. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita ini awam dengan kegiatan ini. Yang baru, walaupun sebetulnya PSBB ini juga lebih kepada pengetatan daripada program sebelumnya yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Maksud saya, ini kan ada sanksi. Ini kan ada sanksi ya Mas ya. Otomatis sanksi ini kan harus disosialisasikan kepada masyarakat, kepada warga, agar mereka jangan sampai kaget atau menjadi bumerang buat mereka. Kita tahu bersama PSBB itu bukan membuat warga menjadi stres, tapi harus membuat warga menjadi nyaman. Karena dengan stres yang tinggi juga akan mempengaruhi imunitas kan. Nah, untuk itu bagaimana agar warga ini merasa nyaman dan bahwa betul PSBB ini adalah program yang wajib untuk kebaikan rakyat banyak. Gitu. Itu ya, itu maksud dari Pak Budi kemarin. Iya, karena kita tahu bersama, ketika warga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan, otomatis dibatasi kan, itu ya. Dibatasi itu otomatis kan mereka kan tidak bisa mencari nafkah. Nah, ketika tidak bisa mencari nafkah, lalu apakah mereka bisa makan, bisa minum? Nah, ini kan tentu harus diperhatikan dulu gitu loh. Ketika itu diberlakukan, harapan saya tentunya kepingin agar masyarakatnya disiapkan dulu. Jadi ini kesannya yang kemarin Pak Budi memberikan statement di koran Radar Cirebon, itu kesannya terburu-buru tuh, itu maksudnya? Iya, artinya masyarakat harus dijamin dulu pangannya gitu loh, bantuan sembakonya, khususnya warga yang tidak mampu kan. Karena bagaimanapun yang ketika mereka tidak bisa makan, ya ini kan menjadi stres baru. Kita bukan stresnya karena corona, tapi tekanannya itu ya, pressernya itu maksud dari Pak Budi di koran Radar Cirebon edisi kemarin. Oke, tahan dulu nih Pak Budi, saya ke politisi muda Partai Demokrat nih, Kang Wahidin. Ini kegiatan-kegiatan dari Pak Budi dan Kang Wahidin ini saya lihat ini terutama di Radar Cirebon TV juga selalu kegiatan-kegiatannya berkaitan dengan wabah COVID-19 ini terus gitu ya kegiatannya, kemudian juga di koran Radar Cirebon juga di edisi kemarin. Ini maksud kegiatannya apa sih Kang Wahidin? Ya, terima kasih Kang Afif. Jadi kita selama pemberlakuan dari bulan Maret ya, dari bulan Maret itu kita sudah melakukan aktivitas sosial, social distancing, ya pada waktu itu ya, kita jadi physical distancing, banyak hal kegiatan untuk membantu masyarakat, seperti kita waktu awal-awal yang sudah kita sampaikan itu pembagian masker, terus pembagian hand sanitizer, penyemprotan, wastafel,
Dan di bulan Ramadan ini kita sudah memberikan 2.000 kilo sembako, 2.000 paket sembako dan sampai nanti Lebaran kita rencananya 2.000 paket sembako lagi. Karena apa? Karena banyak masyarakat yang sekarang menahan lapar, mereka pada menangis gitu. Nah, ini juga menjerit ya. Ini berkaitan juga dengan PSBB ya. Artinya ini kan berbicara hak dan kewajiban. Nah, jadi berbicara hak dan kewajiban, masyarakat harus berkewajiban mematuhi aturan pemerintah dan pemerintah pun juga harus memenuhi hak-hak mereka kan gitu. Jangan sampai yang seperti disebutkan ada take and give ya. Iya. Artinya di lapangan itu tidak hanya masyarakat yang miskin baru, tapi juga masyarakat yang sama sekarang itu banyak kehilangan pekerjaan, penghasilan, baik dari pedagang apa. Nah, kemarin kita juga di lapangan itu banyak menemukan fakta-fakta. Ketika kita membagikan sembako, mereka bercerita bahwa sudah 2 hari mereka kebingungan mencari beras. Ada yang begitu? Banyak sekali. Terutama ini masyarakat di kota ya. Ini masyarakat di kota Cirebon yang mereka itu mengontrak tidak ada sanak familinya, kemudian mereka juga kehilangan pekerjaan. Nah, mereka kebingungan juga ini kan gitu, mau minta tolong ke siapa. Sedangkan ini juga pendataan juga ini masih semrawut saya kira. Gitu. Boro-boro jadi tidak akurat ya menurut tidak Bang Hidin? akurat ini. Nah, itu juga mestinya pemerintah sebelum memberlakukan PSBB itu harus benar-benar masyarakat sudah terjamin. Haknya masyarakat itu sudah dipenuhi. Nah, ini pemerintah mana? Provinsi, pemerintah kota, kabupaten? Semuanya. Artinya data sinkronisasi untuk dari bulan kemarin itu ya masih ributnya aja gitu. Artinya masih rapat lagi. Padahal di bawah itu sudah dampaknya sudah sangat luar biasa. Ya, apalagi ini ada daerah juga sampai hari kemarin belum ada berkaitan dan juknisnya ya. Bagaimana sih sebetulnya ketika PSBB ini diberlakukan itu bahkan ada. Dan tahan dulu ya Kamadin, dan silakan Anda pemirsa, di segmen ini saya sudah membuka pemirsa untuk bergabung ya. Silakan Anda bisa interaktif langsung. Anda bisa di 0231 4821 38 ya. Anda juga bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV menyoal PSBB Jawa Barat. Silakan Anda pemirsa, seperti yang diinformasikan baik ini di media sosial maupun di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, Radar Cirebon TV, bahwa hari ini 6 Mei sudah diberlakukan PSBB. Assalamualaikum, halo. Selamat pagi Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cirebon, Bung Afi. Ya, selamat pagi Cirebon dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Ya, silakan Bunda Indra. Gebang. Ya, Pelayangan ya. Iya. Pelayangan Gebang. Silakan Bun. Ini ada yang lucu nih. Ada yang lucu Bun. Iya. Apa itu Bun? Ada apa? Montir mobil. Tadi malam memperbaiki mobil nih sampai malam gitu, tanggung kata gitu. Akhirnya sampai subuh tidurnya di balai desa tuh di depan masjid. Nah, kemudian pulang ke sana ke daerah Rinjani ya, Perumnas. Ke Perum, kota. Iya. Nggak boleh masuk ke desanya. Oh, nggak boleh masuk ke Perum Rinjaninya? Iya. Nah, katanya sudah mulai PSBB. Lah, lalu gimana cara? Ya nggak tahu. Nah, dia karena orangnya lugu ya, akhirnya balik lagi nih. Iya. Terus Bunda apa nih yang ingin tanggapi oleh Bunda nih? Nah, ini keadaan yang demikian ini gimana? Jadi kita bolehnya kemana nih? Masa pulang ke rumah sendiri aja nggak boleh? Begitu. Ya, baik. Ini ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda pemirsa di belakang Bunda Indra yang ingin memberikan tanggapan ataupun pendapat lagi, Anda bisa di 0231 4821 38 ya. Kembali saya ke Pak Budi. Pak Budi, pernyataan Anda kemarin di Koran Radar Cirebon, Anda menyatakan bahwa ini kalau belum siap, mohon untuk ditunda. Tapi kalau sudah siap, maka
silahkan laksanakan. Maksud Anda apa ini? Iya, ini tadi yang statement Bunda Indra ya. Tadi juga ini bentuk dari wujud bahwa sebetulnya masyarakat kita belum siap. Masyarakat kita belum siap. Iya, kenapa? Artinya informasi sosialisasinya belum. Sosialisasi. Semua menyentuh kepada masyarakat. Anda melihat ini dipaksakan? Ya begitu kira-kira. Iya kan? Walaupun mungkin mereka punya target-target agar memutus mata rantai, ya kan? Tapi kan di satu sisi juga jangan sampai menyulitkan masyarakat. Nah, tadi contoh yang tadi disampaikan oleh Bunda Indra ini adalah bentuk bahwa masyarakat belum memahami daripada aturan yang diterapkan dalam PSBB ini gitu. Itu ya. Oke, kembali saya ke Kang Wahidin nih. Kang Wahidin, berkaitan dengan tadi Anda itu data ya. Ini ada bantuan sosial sebelum diberlakukannya PSBB yang tadi Anda sebut, boleh dibilang ini tidak tepat sasaran. Maksud Anda apa? Tapi tahan dulu nih Kang Wahidin dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku umat Islam yang saya cintai dan muliakan. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mari sama-sama kita berdoa di bulan yang penuh keberkahan ini, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah virus corona, sehingga kita bisa kembali belajar, bekerja, beribadah, dan bersilaturahim seperti sedia kala. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Dan semoga mereka yang sedang sulit pekerjaan dan ekonominya dilapangkan rezekinya. Semoga puasa, doa, dan ibadah-ibadah kita lainnya di bulan suci ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangnya zaman, daun katuk kemudian dikemas dan diolah agar mudah dikonsumsi dengan tetap menjaga kandungan di dalamnya. Daun katuk diolah menjadi bentuk suplemen kaplet yang dinamakan Asifit. Asifit sangat aman untuk digunakan mulai dari usia kehamilan 7 bulan. Kelebihan dari Asifit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Melebihi dari target. Laris lah. Sangat bagus. Cukup stabil. Paling laku. Persentasenya lebih besar dan sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya, masih ada sangat memuaskan. Alhamdulillah, luar biasa. Coraknya banyak orang yang seneng. Banyak motifnya. Sekarang warnanya bagus. Warna komplit. Kualitasnya terjamin dan warnanya macam-macam. Bagus, warnanya, motifnya. Soalnya kualitasnya bagus, pilihan warnanya banyak, coraknya juga banyak, Mas. Warnanya banyak, nyaman dipakai. Pilihan warnanya berapa? Sangat terjangkau. Terjangkau, Mas. Harganya terjangkau. Harganya juga sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau sudah ada Pinavan, yang lain lewat. Sarung Bin Affan tersedia di toko-toko sarung terdekat di kota Anda. Sarung Bin Affan, harga terjangkau, kualitas terjamin. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka pemirsa untuk kembali bergabung. Silakan Anda bisa di 0231482138 ya. Silakan Anda juga bisa untuk menanyakan atau Anda bisa berpendapat. Silakan Anda juga bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini saya baca beberapa WhatsApp yang masuk dulu. Ini assalamualaikum, saya Nanang dari Weru ya, Weru Kabupaten Cirebon. Mau nanya sebenarnya untuk PKL pedagang makanan pembatasan waktu jualannya gimana? Ini berkaitan sosialisasi nih Pak Budi ya. Sedangkan kemarin dapat surat dari Kecamatan Weru tidak boleh ada aktivitas selama PSBB. Sedangkan kita butuh uang untuk sehari-hari katanya Pak Budi. Kemudian ada lagi ini yang masuk. Selamat pagi, saya Gunawan dari Cipernak, ya, Blok Karanganyar, Kecamatan Talun. Mohon diperhatikan untuk wakil kami
di DPRD Provinsi Jawa Barat. Banyak warganya yang susah cari makan. Untuk anak istri bisa jadi banyak yang maaf katanya kelaparan, bukan mati karena corona tadi disampaikan oleh Pak Budi ya. Sampai sekarang bantuan belum ada. Sudah 2 bulan saya menganggur. Nah itu ya, ini WhatsApp yang masuk, kemudian ada ini yang baru masuk juga. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya dengan Bunda Yuna, Mbak Popon di Kalijaga, di Mundu ini. Santer berita dari bulan lalu dan suruh mengumpulkan kakak setiap warga, kartu keluarga ya Kang Wahidin, Pak Budi. Tapi pemerintah sepertinya kurang tanggap, sedangkan sekarang diberlakukan PSBB. Bagaimana nasib kami yang sebagai karyawan lepas? Mohon untuk segera menyalurkan bantuan pada warga dan dimohon bisa sebisa mungkin agar tepat sasaran. Pak Budi, silakan. Ini menanggapi beberapa WhatsApp yang masuk dulu. Nanti dilengkapi oleh Kang Wahidin. Silakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sebetulnya merencanakan pembagian sembako itu dilakukan di akhir April. Di akhir-akhir, ya, oke. Cuma saja pada waktu itu ternyata masih banyak komplain dari masyarakat terkait yang direncanakan itu 1,6 juta kakak yang akan diberikan. 1,6 juta kepala keluarga ya? Di Jawa Barat. Nah, ternyata mungkin karena banyaknya komplain dari aparat desa, RT RW, sehingga pemerintah provinsi melakukan revisi. Melakukan revisi mengenai jumlah alokasi yang akan dibagikan meningkat menjadi sekitar 2 jutaan lebih. Nah, mungkin karena faktor-faktor itu sehingga yang tadinya direncanakan di bulan akhir April itu sudah mulai disalurkan, mungkin mundur. Sampai sekarang mungkin sudah ada yang dibagikan, ya kan? Sudah ada yang dibagikan, tapi juga masih banyak yang belum. Apalagi masih ada beberapa penolakan dari desa-desa di tingkat desa ya. Ini kita tahu semua barangkali kan itu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu cepat saya sarankan pemerintah provinsi segera untuk bisa menurunkan bantuannya secepat-cepatnya. Oke, kembali saya ke Kang Wahidin. Kang Wahidin, ini bisa Anda lengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi berkaitan dengan tadi bantuan yang banyak, ini juga banyak yang WhatsApp ya, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 WhatsApp yang masuk ini berkaitan dengan menanyakan tentang bantuan yang ini tidak tepat sasaran, banyaknya begitu. Kang Wahidin. Ya, saya kira yang perlu digenjot oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, di stakeholder di bawahnya seperti lurah, kepala desa, RT RW. Nah, ini semestinya mendatanya itu tidak hanya yang sudah dilakukan oleh PKH ini, tapi hampir menyeluruh, hampir menyeluruh karena semuanya kena dampak, baik pedagang, kecil, dampak corona semuanya, ya, semuanya kena dampak semua. Nah, ini bahkan pendatang juga pun mestinya harus didata, ini pendatang, karena mereka juga tidak bisa aktivitas kemana-mana, jangan sampai yang bukan warga misalkan kota Cirebon tapi dia pendatang dari wilayah Jawa Tengah tidak bisa mudik, mereka tidak bisa makan apa-apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Ini juga PR bersama kan gitu ya. Secepatnya tadi pagi saya dapat informasi katanya ada bantuan dari Presiden sembako, ada 5.000 paket untuk kota Cirebon. Nah, semestinya tadi yang saya sampaikan dan disampaikan oleh juga oleh beliau Pak Budi itu PSBB itu rakyat itu sudah ada kebutuhan semuanya. Gitu. Artinya gitu. Baru diberlakukan PSBB. Baru diberlakukan kan gitu. Karena apa? Masyarakat itu sebenarnya orang Indonesia nggak rewel. Nggak susah. Kalau ada bahan pangannya di rumah, disuruh diem di rumah, mereka juga nurut kan gitu. Nah sekarang mereka di rumah tidak ada apa-apa kan gitu. Disuruh diem di rumah, disuruh stay at home, di lapaknya tadi PKL-nya tidak diperbolehkan, mereka mau ngadu ke siapa kan gitu. Ini juga memang betul untuk kebaikan bersama, tapi juga dipikirkan juga merekanya ini hak merekanya. Tahan dulu nih Kang Wahidin, Pak Budi, ada lagi pemirsa yang bergabung ya, saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Pagi. Ya, dengan siapa di mana Pak? Sama Didin di Mundu Pak. Pak Didin di Mundu.
Ya. Silakan Pak Didin di Mundo. Apa yang ingin Pak Didin sampaikan? Ada beberapa poin yang perlu disampaikan di sini. Kebetulan bapak-bapak di depan ini. Selamat pagi bapak-bapak semuanya. Selamat pagi Pak Didin. Iya, selamat pagi Pak Didin. Ini bapak-bapak kebetulan wakil dari partai semuanya. Ya, ini wakil rakyat ya dari Dapil Cirebon Indramayu. Betul. Jadi mestinya wakil-wakil ini yang dulu kemarin-kemarin ini meminta suara dari rakyat, dukungan, itu mestinya menteladani kan wakil ini kan bisa menjalankan fungsinya, kontrol gitu terhadap situasi kendala seperti ini. Tadi dari Partai Demokrat bicara panjang lebar. Nah sekarang jalankan aja fungsinya di Dewan gitu. Nah kebetulan juga ada Bapak Insinyur dan dari provinsi juga sama gitu seperti itu. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama, yang kedua perihal mengenai masalah PSBB. PSBB ini setahu saya sih memang hanya Pak Ridwan Kamil yang terus gembar-gembor di televisi. Jadi mungkin terserapnya bagi orang-orang yang menengah ke atas yang menyukai media elektronik. Nah terus ininya apa namanya tuh yang lain-lainnya seperti apa untuk mekanisme implementasi terhadap warga itu ya masyarakat yang belum tersampaikan. Oke, baik. Jadi sebenarnya semuanya fungsinya ada di Dewan semua. Gitu. Ada di Dewan. Kami sih masyarakat di sini hanya menjalankan fungsi kami gitu sebagai masyarakat. Dan kalau memang harus stay at home ya kita stay at home. Gitu. Baik. Oke, terima kasih seperti itu aja. Mohon ditanggapi bapak-bapak semuanya ya. Baik. Terima kasih Pak Didin di Mundu ya, di Mundu Kabupaten Cirebon ya. Itu dan saya baca dulu. Ini ada lagi SMS yang masuk. Ini dari Palimanan nih Pak Budi dan Kak Wahidin ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Budi dan juga Pak Wahidin itu memang betul adanya bahwa sudahlah ini masyarakat dipikirkan aja dulu baru diberlakukan PSBB. Jadi ini ada kesan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat ini latah mengikuti tetangga provinsi yaitu DKI Jakarta. Terima kasih. Jadi ini harusnya perangkatnya disiapkan dulu. Mungkin Pak Budi seperti itu ya. Kak Wahidin, kabupaten, kota, Indramayu mungkin ini disiapkan dulu baru diberlakukan PSBB ini dari hamba Allah katanya di Palimanan ya. Dan ini banyak lagi ini SMS maupun WhatsApp yang masuk. Silakan Pak Budi, ini tadi ada dari pemirsa Pak Didin. Ya, silakan Pak Didin, silakan. Baik, terima kasih Pak Didin atas di Mundu ya. Jadi begini, DPRD itu tugasnya, fungsinya ada 3. Pertama pengawasan, controlling ya. Kedua membuat budgeting anggaran, dan ketiga adalah membuat perda bersama eksekutif. Legislasi itu ya. Jadi 3 fungsi kita itu sebetulnya yang diatur dalam perundang-undangan. Hanya saja sejak terjadinya wabah COVID dengan adanya Perpu dari Presiden dari pemerintah pusat untuk anggaran kami tidak dilibatkan lagi karena dalam menghadapi wabah ini agar cepat dan tepat, mungkin cepat, akhirnya eksekutif diberi ruang untuk merubah segala realokasi anggaran. Sehingga sekarang fungsi kami hanya satu sebetulnya yang berjalan, yaitu hanya fungsi pengawasan. Dan saya duduk di sini sebetulnya ini adalah salah satu cara memberikan pengawasan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Ya kan, untuk itu. Baik. Untuk itu kami sekarang lagi menjalankan fungsi pengawasan kami. Dan kami juga sering mengkritik, mengingatkan pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur, dari teman-teman dari 120 anggota DPRD di Jawa Barat sudah banyak memberikan, mengingatkan bagaimana agar ini tetap menjadi persoalan yang bisa diselesaikan dengan baik. Baik. Dan di Koran Radar Cirebon edisi kemarin pernyataan Pak Budi juga ingin nanti akan disampaikan ke pemerintah provinsi dan mengundang secepatnya gubernur menanyakan berkaitan dan PSBB ini ya. Betul. Nah, oke, tahan dulu nih Pak Budi dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Heron, anggota DPR RI, fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Barat 8, Cirebon dan Indramayu, menghaturkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankannya. Dalam suasana COVID-19 yang tentu ini menghantui seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, mari kita mengikuti protokol pemerintah dan tentu berkontribusi untuk juga sama-sama kita dapat segera terbebas dari ancaman COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politeknik Pariwisata Prima Internasional menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada perkembangan di industri masa kini dan masa yang akan datang. Lulusan Politeknik Pariwisata Prima Internasional sudah dipersiapkan untuk mampu bersaing di tingkat global dengan menerapkan prinsip global standar, regional perspektif, dan local champion. 90% mahasiswa Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon melakukan praktek kerja nyata di luar negeri dan mendapat kepercayaan dari 12 perguruan tinggi lain di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk mengirimkan mahasiswanya melaksanakan praktek kerja nyata di Malaysia, Thailand, Dubai, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon tetap berkomitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, berkompeten, dan memiliki daya saing baik di dalam maupun di luar negeri. Istana Mebel hadir menyediakan berbagai furniture untuk memenuhi kebutuhan Anda seperti sofa, spring bed, kursi dan meja makan, perlengkapan kantor, kursi teras. Harga sudah pasti sangat murah dengan mutu dan kualitas terjamin. Pelanggan di Istana Mebel ya saya sudah selama kurang lebih ya 13 tahun, 14 tahun ya. Harganya murah-murah tapi biarpun murah kualitasnya tetap bagus. Belanja murah hanya di Istana Mebel. Kami selalu mengutamakan kualitas dan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan kami. Istana Mebel selalu memberikan yang terbaik. Belum belanja mebel kalau belum ke Istana Mebel. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda untuk kembali bergabung di 0231482138. Silakan Anda pemirsa, Anda juga bisa SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Ini saya baca dan saya menyampaikan ke pemirsa bahwa mohon interaktifnya jangan ke WhatsApp ya, tetapi di 0231482138. Nah silakan, ini kalau ke WhatsApp tidak saya angkat ya, silakan Anda bisa interaktif langsung dan ada WhatsApp dulu yang masuk. Ini banyak WhatsApp tapi saya pilih-pilih yang masuk ya. Ini selamat pagi Cirebon PSBB ya. Ini saya yang hanya bekerja sebagai ojek online. Sebagai ojek online, pesanan Grab Bike sudah tidak bisa layanannya, juga jarang yang pesan karena Ramadan atau hal lainnya. Mohon dari pemerintah ada perhatiannya. Kemudian, Assalamualaikum, saya sangat setuju sekali dengan Pak Budi dan Kang Wahidin ya. Ini kesiapan dan penjaminan kehidupan yang dasar untuk rakyat dulu yang harus dilakukan, baru kemudian pemerintah melakukan PSBB ya. Kemudian ini mengenai bansos di musim pandemi COVID-19 di Kabupaten Cirebon, khusus di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, apakah bantuan sosial ini sudah cair semua atau belum? Katanya ini masih banyak yang menanyakan demikian ya. Silakan Anda pemirsa masih bisa untuk bergabung kembali, dan Pak Budi tadi ada WhatsApp yang saya baca, kemudian juga ada SMS yang tadi saya baca berkaitan dengan kemudian ada ini PKL juga yang tadi di Weru ya, juga ini tidak katanya simpang siur informasinya. Ini apakah berkaitan dengan sosialisasi yang ini ada benang merah dengan pernyataan Anda di Koran Radar Cirebon kemarin gitu? Iya, ini bentuk wujud daripada sosialisasi yang
kurang. Sosialisasi yang kurang terhadap masyarakat. Kurang masif maksudnya ya. Kurang masif gitu ya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Sebetulnya kalau untuk jualan makanan itu sebetulnya itu takjil katanya, jualan takjil itu dipersilakan saja. Mungkin saja hanya saja tidak boleh berkerumun kan, dan tidak boleh makan di situ, jadi harus dibawa pulang, hanya take away lah makanannya. Jadi supaya mereka juga masih bisa berjualan. Cuma mungkin mereka tidak tahu aturan itu, sehingga mereka tidak berani untuk membuka lapaknya kan gitu. Maksudnya gitu. Ini sosialisasi Kang Budi. Sosialisasi. Kemudian pernyataan Pak Budi kemarin di Koran Radar Cirebon juga disebutkan bahwa ini jangan sampai seperti di Bogor, Depok, Bekasi. Maksudnya apa itu? Saya sempat menyampaikan juga bahwa sempat terjadi viral kan yang di Bogor, bagaimana seorang pasangan suami istri tidak bisa duduk bersebelahan di dalam satu mobil, ya kan? Yang mana aturan PSBB adalah kemudi satu, di belakang penumpang 2 orang kan begitu. Nah ini juga harus disosialisasikan. Memang kalau memang itu tidak boleh sampaikan, karena bagaimanapun juga mereka logikanya akan berpikir masa sih suami istri yang satu rumah, yang satu kasur nggak bisa bersebelahan. Sedangkan di rumahnya itu tidur bareng kan gitu. Iya, ada aturan begitu Pak Budi ya di PSBB itu ya. Nah kemudian kalau Pak Budi, Kang Wadid nanti setelah Pak Budi ya, Pak Budi, ini kalau dibaca ya aturan baik dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, nah ini menurut Pak Budi, apakah ada hal-hal yang menurut Pak Budi ini ada hal yang perlu dipertanyakan gitu, aturan mengenai PSBB itu, beberapa pembatasan selama PSBB? Jadi sebetulnya saya sih lebih kepada bagaimana pemerintah menyiapkan pakan buat makanan buat masyarakat ketika aturan PSBB ini diberlakukan gitu. Itu fokusnya bagaimana masyarakat bisa makan. Karena sekali aja tidak makan itu bagaimana rasanya kan? Iya kan? Kita manusia membutuhkan makan. Itu energi. Concern dari Pak Budi ya. Baik, Kang Wahidin bisa Anda lengkapi ini masih berkaitan dengan WhatsApp yang masuk yang saya bacakan, beberapa SMS, silakan Kang Wahidin. Kami dari Partai Demokrat sesuai arahan dari Pak Ketum kita Agus Harimurti Yudhoyono bahwa seluruh pengurus, seluruh kader Demokrat untuk turun ke bawah untuk melakukan bakti sosial ya. Artinya dan alhamdulillah Pak SBH itu sudah melakukannya, dan sampai sekarang pun kita untuk melakukan pendataan warga yang sama sekali tidak menerima bantuan, kita juga sudah melakukan pendataan dan sedang kita bagikan paket sembako tadi yang sudah dilakukan oleh Pak SPH. Nah, kita juga masih terus berjalan karena ini sifatnya sudah darurat, emergency ya. Jadi kita sangat mendukung sebetulnya bagaimana pemerintah dalam melawan COVID. Nah, tetapi kita juga jangan sampai masyarakat ini kelaparan seperti itu. Makanya kita terus bergerak, jangan sampai rakyat menangis untuk menahan lapar seperti itu. Ada lagi pemirsa yang bergabung ya, Pak Budi dan Kang Wahidin. Saya sapa dulu ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Kang? Dengan Wawan Hermawan Papit. Pak Wawan di mana Pak Wawan? Di Adi Dharma. Di Adi Dharma. Silakan Pak Wawan Hermawan ya. Di Adi Dharma. Silakan. Salam rindu buat Pak Insinyur Budiarjo, Kang Wahidin. Apa kabar Kang? Pak Budi, semoga sehat selalu ya. Amin. Silakan Kang Wawan langsung saja nih. Pak Wawan ini Pak Wahidin, Pak Apik, ini teman-teman seperjuangan saya ini. Silakan Pak Wawan langsung saja ya. Iya Pak Budi, kebetulan saya juga kemarin nggak nyalek, tapi nggak menang. Oke, Pak Wawan langsung saja ya. Baik, itu intermezzo ya Pak Apik ya. Ini pertama Pak Budi, realita yang terjadi di masyarakat itu memang benar adanya, tetapi faktor kebenaran itu memang disebabkan oleh pertama itu adalah media sosial, baik itu berita hoax maupun berita yang belum pasti dari pemerintah kemudian sudah diekspos. Kemudian yang kedua itu adalah faktor kurangnya edukasi baik dari eksekutif maupun legislatif kepada masyarakat, sehingga justru malah banyak, mudah-mudahan Pak Budi tidak,
dewan-dewan itu justru semakin memprovokasi masyarakat dan lain sebagainya, sehingga kemudian membuat gaduh. Memprovokasi apa itu misalnya Pak Wan? Ya contohnya, ya memang pemerintah kita begini di beberapa medsos memang seperti itulah. Sifatnya kritik, tetapi kan bagi masyarakat itu serapan yang daya pendidikannya rendah, jadi menelan mentah-mentah. Jadi seolah kritik itu dinilai sebagai alat untuk memperkeruh suasana. Mudah-mudahan itu bisa kita redamkan semua. Kemudian yang ketiga adalah untuk ke depan ini masukan dari kami sebagai rakyat Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan juga Indramayu, Pak Budi. Ini ke depan agar anggaran yang memang sifatnya bansos itu mesti diperbanyak lah, seperti itu, baik secara kuantitas maupun kualitas tepat sasarannya. Baik. Untuk sekarang mungkin masukannya adalah tolong bansos yang untuk kepada organisasi kemasyarakatan, untuk kepada yayasan, dana pendidikan dan lain sebagainya, sebaiknya kita sama-sama untuk kita alihkan dulu kepada penyelamatan pandemi COVID-19. Itu saja. Terima kasih Pak Apip, Pak Budi dan Pak Wahidin. Adi Dharma. Assalamualaikum. Ada lagi nih WhatsApp yang masuk nih. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon Pak. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak katanya ya, oleh Pak Budi. Kami warga pedesaan yang mayoritas mencari nafkah dengan bekerja setiap hari, itu pun keluar daerah. Dengan adanya PSBB berarti kami tidak bisa keluar daerah lagi. Kalau kami tidak boleh keluar daerah, itu tandanya kami tidak bisa mencari nafkah. Nah, bagaimana solusinya? Sedangkan jika kami mengharapkan bantuan dari pemerintah pun, itu tidak bisa diandalkan. Katanya gitu ya. Dan ini banyak ya, ini WhatsApp yang masuk, SMS yang masuk. Dan sayang sekali nih Pak Budi, Kang Wahidin, ya waktu kita usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum saya tutup, Pak Budi, di closing statement, silakan apa yang Pak Budi ingin sampaikan untuk pemirsa di rumah, silakan. Terima kasih Mas Apip, saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, kuncinya kembali lagi kepada kata sabar, karena ujian ini yang mengalami adalah kita semua. Jadi kalau kita tidak sabar, tentu kita akan menjadi stres dan beban berat buat kita. Moga-moga bantuan dari pemerintah, baik dari pusat, provinsi, dan kota kabupaten segera turun sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Saya kira itu, Mas. Oke, silakan Kang Wahidin di closing statement. Pesan singkat pada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, tetap berikhtiar dan terus berdoa, apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah wabah corona ini akan segera berakhir. Kita semuanya hidup normal kembali. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa mohon maaf, ini banyak WhatsApp yang belum saya baca. Saya hitung ada 7 WhatsApp yang belum saya baca di pagi hari ini. Ada sekitar 17-an WhatsApp yang masuk ya. Ya, kemudian juga ada beberapa SMS juga yang belum saya baca. Bagi pemirsa yang sudah interaktif langsung bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.